Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah, tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Of course, I will continue the general policies of President Joko Widodo. Apakah ada kemungkinan di sini juga atau gimana, Pak? Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, ke Pak Prabowo Subianto. Insya Allah akan di sini lagi. Pak Eko, Oh iya, bener jalan kaki Pak? iya jalan kaki Dari Madiun ke sini. dari Madiun ke sini. Kenapa sih Pak alasannya kok sampai bela-belain jalan kaki dari Madiun ke sini? Ya, yang pertama kita mau membuktikan IKN itu benar-benar ada apa enggak gitu. IKN itu... Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD dan kali ini masih bareng saya Abdul. Saya pengen ngajakin teman-teman Yuda Media semuanya buat ngebahas tentang Presiden terpilih Prabowo Subianto yang 2 bulan lagi sekitar ya 20 Oktober beliau akan dilantik sebagai Presiden ke-8 meneruskan Presiden ke-7 yakni Joko Widodo yang akan berakhir masa baktinya begitu. Nah, kita membahas sosok dari Prabowo Subianto ini berulang kali ya ikut kontestasi politik, dalam hal ini Pilpres dan gagal. Dan kemudian di kontestasi yang kesekian kalinya di 2024 ini Prabowo akhirnya mendapatkan kesempatan, izin dari rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Wow. Prabowo ketika berkali-kali maju, itu dijadikan olok-olokan oleh lawan politik Anda. Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah, tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Tidak terganggu. Apa ya? Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Oke. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Biasa. Jadi, saya benar-benar, saya itu bukan, kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok, siapa, tapi sudahlah, gitu, benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini, ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi, saya ingin berpikir, sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Benar nggak? Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Benar nggak? Tapi bahwa olokannya itu berkali-kali maju, tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba, walaupun kalah berkali-kali? Jadi orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar. Tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan ya Jenderal Sudirman di rumah sakit paru-paru 1 waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru 1, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Dirman begitu? Anda tanya kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak mau menyelamatkan diri. Dia bisa lompat dari kapal, dia selamat. Semua anak buahnya suruh keluar. Dia tetap sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso mau begitu?
Jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan 1 batalion dia, Oke. kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, 250 atau dikepung oleh Belanda, Belanda ngirim ultimatum. Kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Ini Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup? Saya tidak menyerah. Weis. Sebuah kalimat yang begitu menggugah gitu ya. Itu mungkin yang sering disalahpahami juga. Dan mungkin ada beberapa pihak lawan politik yang mencoba untuk memelintir sikap dari Prabowo ini. Prabowo itu udah kalah berkali-kali. Berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali, 3 kali. Ya kan? Tapi kenapa ngotot terus? Ini orang ambisius pasti. Kata orang yang menjadi lawan politik dari Prabowo. Tapi untuk orang yang lebih jeli bagaimana sikap dari Prabowo seperti ini begitu ya. Ini memang sikap yang dia tanamkan sejak dalam militer untuk tidak menyerah gitu ya. Bagaimana Prabowo menggambarkan Jenderal Sudirman, Yosudarso, I Gusti Ngurah Rai punya semangat yang tidak mudah menyerah begitu ya. Ketika mereka gagal, itu nilai-nilai yang ingin dipraktekkan dalam Prabowo dalam percaturan politiknya kan begitu. Wow, menarik ya, menarik sekali. Dan sekarang sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan, di mana di 20 Oktober nanti beliau akan dilantik bersama Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakilnya. Bagaimana menurut teman-teman Yuda Media semuanya? Apakah kita bisa menaruh kepercayaan sebesar ini untuk memimpin bangsa ini untuk 5 tahun ke depan? Pada Pak Prabowo, saya percaya dengan pemahaman saya tentang Pak Prabowo hari ini yang nggak begitu banyak ya. Saya percaya beliau orang yang sangat terbuka dan beliau pasti akan menerima dengan senang hati karena saya tahu keinginan beliau menjadi presiden ini kan juga karena artinya bukan presiden itu sebagai puncak kepuasannya dia, tapi bagaimana dengan kepuasan sebagai presiden itu dia kemudian mampu membawa negara ini menjadi negara besar, mampu membawa negara ini menjadi negara yang disegani oleh negara manapun di dunia dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Kan itu yang sebenarnya menjadi goalnya dia. Kalau banyak orang sekarang mentertawakan dan pesimis ya biar saja. Karena memang kita nggak butuh orang-orang yang kemudian dalam hidupnya nggak pernah percaya tentang sesuatu yang baik atau sesuatu yang memang pantas diperjuangkan begitu. Kalau saya mempercayai Pak Prabowo akan mencapai keinginannya dia untuk membuat negara ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Oke, menarik ya. Jadi kita mesti kasih support juga nih dengan cara ikut mendukung langkah pemerintah dan mudah-mudahan harapan baik kita titipkan kepada Prabowo Gibran nanti untuk bisa memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Dan bahkan ngomong-ngomong soal bangsa Indonesia yang lebih dihormati oleh negara lain, oleh dunia begitu ya. Baru-baru ini mungkin kemarin ya Prabowo Subianto itu hadir melawat ke Australia sana. Ada sebuah acara kenegaraan begitu di mana di Australia Prabowo benar-benar disambut begitu. Karena memang seluruh dunia tahu Prabowo adalah the next president untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Jajar kehormatan menyambut kedatangan pesawat dari Prabowo Subianto ya. Di mana dalam kunjungan kerja kali ini Prabowo akan diagendakan menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles. Dan langsung memang disambut oleh Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy langsung di bandara begitu. Mundur Ki, sambil mundur Ki. Ya, duta besar ya Indonesia untuk Australia. Mundur Ki, sambil mundur Ki.
As we Indonesia also always remember that Australia was one of the first, if not the first, country to support our struggle for independence. I think we are very happy today to have several decades of very close cooperation, and I am determined to continue this good neighbor relationship. Of course, I will continue the general policies of President Joko Widodo, in which Australia plays a very important role for us. In most fields, especially in the field of economics. Oke, kita akan punya presiden yang benar-benar jago komunikasi politik dalam kancah global ya, bukan cuman lokal dalam negeri saja, tapi sosok dari Prabowo ini memang sudah punya rekam jejak yang begitu panjang, hubungan internasionalnya emang top banget nih. Mulai dari negara-negara, kepala-kepala negara dan juga Perdana Menteri dari berbagai negara di dunia yang otomatis langsung mengucapkan selamat ketika Prabowo ditetapkan sebagai presiden waktu itu sekedar sinyal saja bahwa memang Prabowo ini orangnya dihormati begitu. Punya figur yang begitu menonjol di kalangan pemerintah atau pemimpin dunia. Menarik nih. Ini mungkin saatnya juga ketika membahas tentang bagaimana kita menginginkan bangsa Indonesia dihormati oleh negara lain. Ini saatnya nih di tangan Prabowo Subianto dengan pengalaman yang begitu bagus untuk hubungan internasional, Indonesia bisa lebih bermain, lebih jauh, lebih luas, lebih lebar lagi bermain di kancah dunia begitu. IKN juga sama. Kita masukkan dalam hal ini karena kemarin Bapak Presiden terpilih dengan Presiden Jokowi sudah bertemu, sudah sidang kabinet di IKN dan beliau punya komitmen. Namun karena beliau masih akan melihat seluruh APBN ini, ya nanti kita akan lihat akan dialokasikan tambahan berapa. Tapi ya memang beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi nanti akan menjadi prioritas. Jadi makanya kalau dilihat tadi IKN ini seolah-olah anggarannya jadi masih kecil. Karena itu saya sampaikan tadi semuanya di baseline kan. Dan ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas. Dan tentu beliau nanti akan dengan kabinetnya akan membahas dan kemudian menyampaikan. Tapi artinya program besar amplop besarnya sudah ada, beberapa kelompok sudah ditentukan dan nanti kemudian spesifikasi. Oke, intinya ini Ibu Sri Mulyani pengen ngebantah nih buat para haters dan lawan politik dari Pak Prabowo yang mencoba untuk membenturkan antara kepentingan Pak Jokowi agar program-programnya dilanjut dan juga komitmen dari Pak Prabowo untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi, diantaranya adalah IKN, itu diadu gitu. Waduh, Prabowo nggak mungkin akan lanjutin IKN. Karena Prabowo punya misi sendiri, misalkan makan bergizi gratis, program A, program B. Pasti presiden terpilih akan punya program sendiri lah gitu. Dibentur-benturin. Tapi akhirnya dijawab sama Prabowo bahwa dia berkomitmen untuk meneruskan pembangunan IKN begitu. Dan juga diamini oleh Sri Mulyani bahwa anggarannya sudah dibahas. Dan Pak Prabowo diberikan angka yang leluasa untuk diatur pos-posnya nanti akan seperti apa begitu. Sinyal bagus ya, sinyal bagus. Kita nggak pengen ibu kota yang baru saja dibangun mangkrak karena tidak ada komitmen dari pemerintah selanjutnya untuk meneruskan hal baik ini. Tapi ternyata enggak ya, ada komitmen begitu besar 100%. Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. Ya kan dimanapun sama. Pak lancarnya upacara hari ini bagaimana dengan tahun depan Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau gimana Pak? Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, ke Pak Prabowo Subianto. Insya Allah akan di sini lagi.
Ya, terima kasih ya. Wey. Di dua tempat atau Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apa di sini saja? Mengingatkan kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini. Oke, tuh. Pak Amin Rais yang kemarin-kemarin begitu getol mengatakan upacara di IKN adalah upacara yang omong kosong begitu ya, atau tidak akan pernah terjadi. Ternyata upacara 17-an di tahun 2024 ini terlaksana dengan cukup maksimal begitu ya. Kemudian ini wartawan iseng juga nih nanyain Pak Prabowo. Enggak sih, pertama-tama ke Pak Jokowi. Pak Jokowi gimana nanti upacara untuk tahun depan nih 17-an? Loh, Pak Jokowi kaget kan, pura-pura kaget aja sebenarnya. Kalau tahun depan nih, presidennya kok udah ganti, tanya dong Pak Prabowo gitu kan. Dan dijawab juga, tahun depan kita upacaranya di sini, di IKN. Ngomong-ngomong soal IKN, kemarin tuh ada satu fenomena atau satu kisah yang cukup unik begitu. Karena ada seseorang yang bernama Pak Eko dari Madiun, Jawa Timur ya kan. Itu jalan kaki teman-teman. Jalan kaki dari Madiun ke IKN. Duh. Serius Pak Eko? Pak Eko, Oh iya, bener jalan kaki Pak. iya jalan kaki. Dari Madiun ke sini. Dari Madiun ke sini. Kenapa sih Pak alasannya kok sampai bela-belain jalan kaki dari Madiun ke sini? Ya, yang pertama kita mau membuktikan IKN itu benar-benar ada apa enggak gitu. IKN itu punya orang besar, orang kecil gak bisa masuk, terlalu sakral untuk orang kecil. Sangar IKN itu gak bisa orang kecil. Akhirnya kita buktikan, bener teman-teman jalan kaki ke sini ternyata tidak seperti yang di luar, berita-berita di luar. Apa yang Bapak lihat setelah sampai di IKN? Yang saya lihat takjub sekali ini. Tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata luar biasa, benar-benar luar biasa, Mas. Pak Eko, Oh iya. bener jalan kaki Pak. Iya. Pak Eko dari Madiun. Waduh, selamat nih. Sudah bisa menjajal langsung IKN, Ibu Kota Baru nih, udah didatengin sama Pak Eko dari Madiun jalan kaki. Dan juga sekaligus menjadi ini ya, pembawa berita lah untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak cuma lewat berita tapi lewat cerita dari Pak Eko-nya langsung gitu ya, bahwa IKN itu nyata. Bukan cuman bualan pemerintah Jokowi bangun ibu kota, ternyata hoax kan enggak. Real, ada IKN. Ini Pak Eko sudah menyatakan dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana kemegahan dari IKN. Apalagi ritualnya unik juga nih, datang ke IKN jalan kaki. Yang dulu tuh punya nazar mau jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Jadi inget itu ya? Gak jadi kayaknya. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.